Kawan ngahu, ketika kita bicara tentang perpolitikan di Jember, khususnya di Pilkada Jember mendatang, seolah-olah ada anomali politik di mana incumbent yang kesulitan mendapatkan kendaraan partai politik untuk mendukungnya maju di Pilkada 2024 mendatang. Padahal di daerah lain, sebut saja Kabupaten Banyuwangi, calon petahana Ipu sangat mudah mendapatkan rekomendasi dari partai peserta pemilu 2024, di mana hasil pemilihan legislatif di 2024 ada 7 partai politik berhak mendapatkan kursi di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dari ketujuh partai politik itu, 5 partai sudah mendukung Ipu dan Mujiono. Lantas, 2 partai apa yang masih belum mendukung Ipu? Yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang sejak awal sudah mengambil sikap untuk berseberangan dengan Ipu. Namun yang kedua adalah PDI Perjuangan. PDIP, pemenang pemilu di Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan 11 kursi dan Ipu yang merupakan istri Abdul Aswar Anas dipastikan bakal mendapatkan rekom partai berlogo banteng bulat moncong putih tersebut. Sebab yang kita ketahui, Aswar Anas merupakan Menteri PDI Perjuangan. Dan dari situlah tim pemenangan Ipu Mujiono sangat optimis PDI tetap akan merekomendasi ke pasangan tersebut. Ketika PDIP di Banyuwangi sudah berlabuh ke Ipu Mujiono, bisa-bisa dipastikan Ipu akan melawan kotak kosong karena PKB di Banyuwangi hanya mendapatkan 9 kursi. Sementara syarat minimal mengusung kandidat calon bupati di Banyuwangi 10 kursi. Partai-partai politik mendukung Ipu tentunya memiliki rasionalisasi, di mana di sejumlah tren survei elektabilitas posisi Ipu selalu ada di urutan teratas. Selain elektabilitas yang bagus, tentunya ada tingkat kepuasan publik atas kinerja Ipu dalam satu periodenya. Berbeda dengan Hedi Siswanto yang merupakan satu leteng di pelantikan Bupati tahun 2021 lalu. Dalam Pilkada Jember kali ini, Hendi sangat kedodoran, bahkan kesulitan meyakinkan partai politik untuk mendukungnya supaya bisa kembali maju di Pilkada Jember tahun 2024 ini. Hendi bahkan terlihat keteteran di mana Partai Demokrat yang sebelumnya diusung oleh anak mantunya tidak mendapatkan kursi. Bahkan semakin apes, Trisandi, anak menantu Hendi, diberhentikan menjadi Ketua Demokrat Jember. Di situ semakin menggerus kepercayaan partai politik kepada Hendi Siswanto. Dari sejumlah partai politik yang mendapatkan kursi di gedung DPRD Jember hasil pemilu 2024 kemarin, hanya berpotensi PDI Perjuangan yang akan memberikan rekom ke Hendi. Namun, surat tugas yang telah diberikan ke Hendi tidak berlaku tunggal, sebab PDI Perjuangan juga menuliskan nama Gus Fawaid yang menjadi kompetitor Hendi. Sementara partai politik yang lain sudah memberikan surat tugas kepada Gus Fawaid sejak awal, sejak Gus Fawaid belum menentukan siapa pasangannya yang akan mendampingi menjadi calon wakil bupati Gus Fawaid. Setelah Gus Fawaid menentukan nama Joko Susanto menjadi pasangannya, partai-partai politik yang sebelumnya telah memberikan surat tugas langsung memberikan semacam surat rekomendasi kepada Fawaid Joko. Subjektivitas kami menilai bahwa partai-partai politik itu telah melakukan survei elektabilitas yang dimana survei tersebut menunjukkan elektabilitas Gus Fawaid jauh mengungguli posisi Hendi yang tidak bisa merangkak naik. Tentu bicara tentang elektabilitas, publik kita, masyarakat Jember memiliki sejumlah penilaian tentang kinerja Hendi selama satu periode ini. Dan ketika masyarakat tidak lagi menghendaki Hendi maju, berarti
kerja Hendy dinilai tidak becus, dan disitulah masyarakat Jember menginginkan Hendy cukup 1 kali memimpin di Jember. Sikap mayoritas masyarakat Jember itu akhirnya di-capture oleh lembaga-lembaga survei, yang kemudian hasil dari riset lembaga survei itu diambil oleh partai politik untuk menjadi salah satu kriteria mereka menentukan siapa calon bupati yang pantas di Jember. Bagi kami itu sangat logis, sebab partai politik mana yang akan memilih kalah bertanding di Jember, dan salah satu parameter menentukan potensi kemenangan kandidat adalah lembaga survei. Tentunya lembaga survei yang bekerja independen, objektif, profesional, dan tanpa memanipulasi hasil riset yang dilakukan di lapangan, kawan-kawan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali angahu, tetap angahu.